الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنعم المنان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بأشرف الأديان. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والإرفان، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Puji syukur kembali hanya kita peruntukkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas aneka karunia nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita semua, yang tak pernah henti dan bertepi. Senantiasa mohon selalu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat terkirim salam senantiasa tercurah untuk Al-Mustafa Rasulullah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk para keluarga dan sahabatnya. Teriring doa untuk kita semua senantiasa dalam nuansa penuh rahmat berkah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biiznillah tergolong kita semua hamba-hamba Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu senantiasa mendapatkan syafaat, terlebih kelak yaumul qiyamah dengan syafaatul uzma Rasulullah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah. Melalui mimbar ini khatib berwasiat untuk khatib dan segenap kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah salat Jumat Masjid Jami'al Mukminin hafizakumullah, senantiasa tingkatkan iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, topik bahasan khutbah Jumat kita kali ini adalah indahnya sebuah pengorbanan. Ketika kita mengatakan cinta, maka tak kenal tak cinta, tak cinta tak sayang. Orang yang mencintai terhadap yang dicintai harus ada bukti nyata, dan bukti nyata akan diberikan segalanya untuk yang dicintai, semata-mata untuk yang dicintai. Untuk itu diperlukan
memerlukan adanya sebuah pengorbanan. Adalah bohong, dusta, cinta tanpa adanya sebuah pengorbanan. Sungguh indah saat cinta yang sesungguhnya diiringi dengan sebuah pengorbanan semata-mata untuk yang dicintainya. Ma'asyiral muslimin hafizahumullah, sekilas mengenang kembali betapa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam teramat sangat cintanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai ada 3 hal peristiwa penting terkait dengan indahnya sebuah pengorbanan, dan ini telah diwujud nyatakan menjadikan sebuah ibrah, pelajaran. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah firman-Nya, "Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim." Katakan wahai Muhammad, termasuk untuk kita sebagai umatnya, innani hadani rabbi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya aku ini adalah mengikuti sebuah jalan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang telah dijalankan, diwujud nyatakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dengan sesungguhnya hanif, lurus, dan tidak ada sekutu baginya, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengorbanan kadang kita sendiri secara pribadi yang harus menanggung resikonya. Pengorbanan terkadang bukan hanya konsekuensinya pribadi diri kita menjadi korban, akan tetapi juga untuk yang kita cintai, istri kita, anak kita, sahabat pemilihan dari Tuhan kita. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam telah membuktikan pengorbanannya yang amat sangat luar biasa. Konsekuensinya, resiko dari sana perjuangan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ingin menegakkan agama Allah, ingin menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tahu persis ketika dihancurkan patung-patung sesembahan. Kala itu yang menjadi sesembahan hanya satu patung besar yang disisakan. Tahu Nabi Ibrahim alaihissalam resiko yang diambilnya, tapi demi menegakkan kalimat tauhid, maka kita tahu kisahnya. Resiko dihadapi oleh kerajaan Namrud. Kala itu maka lemparkan dalam sebuah kobaran api besar. Tetap Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mantap totalitas imanannya, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai beberapa jengkal api akan membakarnya. Kala itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam cukup hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi Allah sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Tidak gentar, tidak takut memang sebuah konsekuensi daripada sebuah perjuangan. Walau harus hancur tubuhnya terbakar, siap. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yakin semata-mata katakan, sesungguhnya salahku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Saat kala itu betul-betul totalitas ketergantungannya hanya kepada Allah, maka indah sebuah pengorbanan nyawa taruhannya. Kala itu Allah berfirman, "Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, dinginlah dan selamatlah
Nabi Allah Ibrahim. Selamat. Sungguh indah. Yang kedua, saat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam merindukan yang lama tak kunjung jua, Allah berikan keturunan, diberikan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Kala itu kita tahu kisahnya. Kali ini bukan hanya dirinya, kalau dirinya dia korbankan. Kali ini perintah Allah diperintahkan. Kala itu untuk Palestina menemui istrinya Siti Sarah yang pertama. Kala itu harus ditinggalkannya istri yang bercinta Siti Hajar dan putranya yang masih bayi Nabi Allah Ismail alaihissalam. Pilih mana perintah Allah atau lebih cinta kepada istri dan anak-anaknya? Tetap perintah Allah. Yang disebut dengan cintanya luar biasa. Allah yang segala-galanya, bukan yang segala-galanya melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala dijalankannya. Berdoa, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana wa taqabbal du'a. Beranjak lagi-lagi dengan doa, serahkan pada Allah, lebih diutamakan perintah Allah. Apa yang terjadi? Maka ditinggalkan Siti Hajar dan Ismail putranya. Siti Hajar sudah dididik dengan ketauhidan yang mantap, murni pada Allah. Kala itu saat Ismail kecil kehausan, itulah sampai sekarang napak tilasnya menjadi sebuah perjalanan rukun haji. Sofa marwah sofa beberapa kali saat air susunya tak lagi keluar, saat orang-orang menangis Ismail. Kala itu Ismail bayi tetap tidak pasrah total. Ikhtiar, namun sebelum ikhtiar beranjak sofa marwah sofa, mantap tauhidnya. Aku yakin niscaya Allah Maha memberi. Putaran ketujuh. Kala itu beranjak, berontak, meronta-ronta dan oleh Ismail kecil. Kala itu menyentuh sebuah batu besar, keluarlah air Zam-Zam yang sampai sekarang berkah adanya, tak pernah kecil. Indahnya sebuah pengorbanan sampai detik ini berbuah keberkahan. Air yang sahabat ini masih tenang dan terkenang, lambang sebuah totalitas kecintaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar maksimal seraya diawali ketergantungannya hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, wabillahi selesai diuji pribadinya, calon bahasa anak sekarang, mati-mati, tapi yakin mantap pada Allahnya. Diuji dengan istri dan anaknya, dia harus beranjak pilih Allah. Yang ketiga, yang amat sangat dicintainya, Ismail, yang dirindukan bertahun-tahun, beranjak kanak-kanak untuk usia sudah sedang berinjak. Kala itu peralihan anak-anak ingin menuju besar dewasa. Lagi-lagi diperintahkan untuk mengorbankan Nabi Allah Ismail alaihissalam yang amat dirindukan, yang amat dicintai. Pilih mana lebih kau cintai selain akukah sholat demikian? Berulang kali dalam mimpinya, terus akhirnya dikomunikasikan kepada istri beliau Siti Hajar bahwasanya Allah memerintahkan untuk mengorbankan menyembelih anak kita Ismail alaihissalam. Disinilah ujian berat. Namun lagi-lagi mantap totalitas tauhidnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya istri yang solehah pun, kalau memang itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakukanlah. Luar biasa.
Akhirnya kita tahu kisahnya bukan saat disembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Berubah kala itu bagi Allah Ismail menjadi seekor domba. Ini artinya apa? Yang ingin Allah lihat adalah, wahai, seolah demikian Ibrahim alaihissalam, saatlah kau beri anak, rupanya cintamu melebihi cintamu kepada anakmu, ingatanmu sejak bangun tidur sampai tertidur lagi. Seolah demikian kau lebih banyak ingatanmu kepada putramu Ismail alaihissalam, bukan lagi kepadaku, wahai Ibrahim alaihissalam. Seolah demikian karena sudah diwujudkan bentuk cintanya pada Allah, disembelihnya Nabi Allah Ismail alaihissalam kali itu diganti dengan domba. Seolah, wahai Ibrahim, kau telah buktikan cintaku kepadaku. Sesungguhnya yang kuinginkan adalah sembelih cintamu yang berlebihan terhadap selain daripada aku. Allah yang harus segala-galanya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Itulah sebabnya indahnya sebuah pengorbanan. Tidak cukup hanya sekedar janji aku ingin berkorban, harus ada bukti nyata dalam hidup dan kehidupan. Maka akan lebih saat sebuah pengorbanan dipersembahkan semata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuhnya api menjadi dingin, selamat dikarenakan total cintanya pada Allah. Perintah yang kedua, harus Palestina ditinggalkan istri dan anaknya semata karena Allah, berbuah kenikmatan keberkahan. Yang terakhir pun disembelihnya Nabi Allah Ismail, berbuah dirubah oleh Allah, diwujudkan telah totalitas cintanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya yang terindah lagi saat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diikuti milahnya, ajarannya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita di hari raya haji, hari raya Idul Adha pun Allah mengingatkan dalam sebuah firman-Nya, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya Allah telah memberikan karena nikmat yang amat sangat banyaknya, fasholli li rabbika wanhar. Karenanya sholat dan berkorbanlah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Sesungguhnya hakikat berkorban tidak harus dengan sesuatu yang kita miliki, dalam artian ya di hari raya haji, ya di hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Bagi yang memiliki limpahan karunia rezeki, berkorbanlah. Namun makna hakikat berkorban, korbankan diri kita, korbankan tenaga kita, korbankan apapun yang kita bisa untuk kepentingan agama, nusa dan bangsa. Korbankan yang tidak bisa menyembelih untuk mengeluarkan uangnya, menyembelih sapi, patungan ataupun kambing. Tidak bisa. Korban tenaga, korban pikiran, jadi sebuah panitia itu pun berkorban. Bismillah. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah cinta terhadap hamba-hamba yang berjuang di jalan Allah, laksana satu bangunan yang saling kuat menguatkan. Korbankan apapun yang kita miliki. Ingat, dengan tenaga, dengan uang, dengan harta, dengan jiwa, kita berhimpun bersama mengorbankan. Ketahuilah buah dari pengorbanan saat kita memberi, maka otomatis akan menerima. Lihat, renungkan betapa pahlawan bangsa kita yang berkorban untuk bangsa dan negara tercinta Republik Indonesia dengan pendidikan semata-mata Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Buahnya
menjadilah pahlawan. Semoga indahnya sebuah pengorbanan buat kita semua. Wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, perlambang ketakwaan di dalam hatinya. Siarkan hari raya haji, hari raya kurban, hari raya Idul Adha dengan sama-sama untuk mengorbankan yang kita miliki dengan harta, jiwa, tenaga, apapun untuk kemaslahatan agama, untuk semata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah.